Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi tentang kesehatan mental anak, remaja, dewasa, dan lansia. Sebelum kami mulai untuk membahas satu persatu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Imade Mahendra, ada Muhammad Bati Janeti, dan saya sendiri Ignatius Okta. Di sini ada topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu kesehatan mental anak. Terus yang kedua kesehatan mental remaja. Yang ketiga kesehatan mental dewasa. Yang keempat kesehatan mental lansia. Terus ada juga dari topik yang kelima itu peranan orang tua dalam kesehatan mental. Dan yang terakhir kesehatan mental di sekolah. Oke, yang pertama ada kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Berikut ini beberapa kriteria kesehatan mental anak yang baik. Yang pertama itu perasaan bahagia dan tenang. Anak yang sehat secara mental biasanya merasa bahagia dan tenang sebagian besar waktu. Mereka bisa tertawa, bermain, dan menikmati kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada kemampuan mengekspresikan perasaan. Anak yang sehat mental mampu mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang sehat. Mereka dapat mengatakan ketika mereka sedih, marah, atau khawatir, dan mereka tidak menyembunyikan perasaan mereka. Terus yang ketiga itu hubungan sosial yang baik. Dalam sini tuh anak yang sehat mental bisa berinteraksi dengan teman-teman dan keluarga dengan baik. Mereka mampu membentuk hubungan yang positif, berbagi, bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, kemampuan menangani stres. Anak sehat mental memiliki kemampuan untuk mengatasi stres dan tantangan dalam hidup mereka. Mereka bisa mencari dukungan ketika mereka merasa cemas atau takut. Terus yang kelima, tidur yang cukup. Di sini tidak kalah penting ya, tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan mental anak. Anak yang mendapatkan tidur yang cukup cenderung lebih baik dalam mengatasi emosi dan stres. Yang keenam, kemampuan untuk belajar dan berkembang. Anak yang sehat mental mampu berkonsentrasi, belajar, dan mengembangkan keterampilan baru. Mereka biasanya berhasil di sekolah dan dalam aktivitas lainnya. Yang ketujuh itu tidak terlalu cemas atau depresi. Anak yang sehat mental tidak terlalu cemas atau depresi. Mereka mungkin merasa sedih atau khawatir sesekali, tetapi perasaan ini tidak mendominasi hidup mereka. Terus yang terakhir ini dukungan dari orang tua dan keluarga. Anak-anak yang membutuhkan dukungan dan cinta dari orang tua dan keluarga mereka. Komunikasi terbuka dan penerimaan terhadap perasaan mereka sangat penting. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesehatan mental remaja juga sangat penting dan ada beberapa kriteria atau tanda-tanda yang dapat membantu Anda memahami kesehatan mental remaja. Yang pertama, ada perasaan emosi yang seimbang. Perasaan emosi yang seimbang remaja yang sehat secara mental cenderung memiliki kontrol yang baik atas emosi mereka. Mereka bisa mengatasi stres, cemas, dan perasaan negatif lainnya dengan cara yang sehat. Yang kedua, ada kemampuan berinteraksi sosial. Kemampuan berinteraksi sosial remaja yang sehat mental memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial yang positif dengan teman-teman, keluarga, dan orang lain. Yang ketiga ada motivasi dan produktivitas. Motivasi dan produktivitas remaja yang sehat mental umumnya memiliki motivasi yang mencapai tujuan dan memiliki produktivitas dalam kegiatan mereka, baik di sekolah, di rumah, atau dalam aktivitas ekstrakurikuler. Yang keempat ada tidur yang cukup. Kualitas tidur yang cukup penting bagi kesehatan mental remaja. Masalah tidur seperti insomnia dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Yang kelima ada kemampuan menangani tekanan. Kemampuan menangani
menangani tekanan dalam remaja, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan dari sekolah, teman-teman, dan masalah lainnya dalam hidup mereka. Yang keenam ada penggunaan teknologi yang sehat. Penggunaan teknologi yang sehat seperti media sosial dan perangkat elektronik adalah penting untuk kesehatan mental remaja. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar atau eksposur terhadap konten negatif dan berdampak yang akan nantinya bakalan berdampak negatif. Yang ketujuh ada ketertarikan pada hobi dan aktivitas. Remaja yang sehat mental biasanya memiliki minat dan hobi yang mereka nikmati. Aktivitas ini dapat membantu mereka merasa lebih bahagia dan seimbang. Yang kedelapan ada pemahaman tentang kesehatan mental. Pemahaman kesehatan mental. Remaja yang sehat mental memiliki pemahaman tentang kesehatan mental dan pentingnya menjaga keseimbangan emosi. Mereka dapat mengidentifikasikan tanda-tanda masalah kesehatan mental dan mencari bantuan jika perlu. Kesehatan mental dewasa. Kesehatan mental dewasa juga sangat penting untuk kesejahteraan umum. Berikut adalah beberapa kriteria atau tanda-tanda kesehatan mental dewasa yang baik. 1. Yaitu keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional dewasa yang sehat secara mental cenderung memiliki kontrol yang baik atas emosi mereka. Mereka bisa mengatasi stres, kecemasan, dan perasaan negatif dengan secara sehat. Yang kedua ada kemampuan menangani tantangan. Dewasa yang sehat mental memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam hidup, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan pribadi. Yang ketiga ada hubungan sosial yang positif. Hubungan kesehatan mental yang baik seringkali berhubungan dengan hubungan sosial yang positif. Dewasa ini bisa membentuk dan menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan mereka. Yang keempat ada kemampuan beradaptasi. Dewasa yang sehat mental memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan mereka. Mereka fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru. Yang kelima ada rasa bahagia dan kepuasan hidup. Dewasa yang sehat mental cenderung merasa bahagia dan puas dengan hidup mereka secara keseluruhan. Yang keenam ada kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan. Dewasa yang sehat mental memiliki tujuan dalam hidup mereka dan bekerja menuju pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang ke-7 ada penggunaan teknologi yang sehat. Dewasa harus menggunakan teknologi secara sehat dan seimbang, menghindari kecanduan media sosial atau penggunaan gadget yang berlebihan. Yang ke-8 ada keadaan tentang kesehatan mental. Dewasa yang sehat mental memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan mental mereka. Mereka bisa mengidentifikasi tanda-tanda masalah kesehatan mental dan mencari bantuan ketika diperlukan. Kesehatan mental pada lanjut usia. Kesehatan mental pada lanjut usia sangat penting untuk menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna. Berikut adalah beberapa kriteria atau tanda-tanda kesehatan mental pada lanjut usia yang baik. Yang pertama ada keseimbangan emosional. Lanjut usia yang sehat secara mental dapat mengelola emosinya dengan baik. Mereka mungkin mengalami perasaan cemas atau sedih sesekali, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi emosi ini dan kembali ke keadaan emosional yang stabil. Lalu ada kemampuan beradaptasi. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan lanjut usia yang sehat mental memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan fisik, sosial, dan lingkungan dengan baik. Lalu ada hubungan sosial yang positif. Kesehatan mental pada lanjut usia seringkali terkait dengan hubungan sosial yang positif. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman-teman, dan komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Lalu ada kepuasan hidup. Lanjut usia yang sehat mental sering merasa puas dengan hidup mereka. Mereka mungkin merasa memiliki makna dalam kehidupan, mencapai tujuan hidup, dan merasa berharga. Lalu ada kemandirian.
Lanjut usia yang dapat menjalani kehidupan yang mandiri, termasuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti perawatan diri dan mengelola keuangan, sering memiliki kesehatan mental yang baik. Lalu ada kualitas tidur yang baik. Tidur yang berkualitas sangat penting pada lanjut usia. Gangguan tidur sering dapat mempengaruhi kesehatan mental. Jadi menjaga pola tidur yang baik adalah hal yang penting. Peranan orang tua dalam kesehatan mental. Peranan orang tua dalam kesehatan mental anak sangat penting. Orang tua memegang peran yang signifikan dalam membentuk kesejahteraan emosional dan psikologis anak-anak mereka. Berikut adalah beberapa peranan orang tua dalam kesehatan mental anak. Yang pertama, yaitu pemahaman dan penyadaran. Orang tua perlu memahami bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari perkembangan anak. Mereka harus menyadari tanda-tanda masalah kesehatan mental dan memahami bahwa anak mereka dapat mengalami stres, kecemasan, atau perasaan negatif lainnya. Lalu ada menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung di rumah. Anak-anak harus merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan orang tua mereka tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau dicemooh. Lalu ada komunikasi yang terbuka. Orang tua harus memelihara komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka. Ini mencakup mendengarkan aktif saat anak-anak berbicara tentang perasaan atau masalah mereka dan merespon dengan pengertian. Lalu ada membangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak mereka adalah salah satu cara terbaik untuk mendukung kesehatan mental mereka. Hubungan yang positif dan terhubung dapat membantu anak-anak merasa didukung dan dicintai. Kesehatan mental di sekolah. Kesehatan mental di sekolah adalah faktor penting dalam perkembangan dan kesejahteraan siswa. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademik, tetapi juga tempat di mana siswa dapat mengembangkan kesehatan mental yang baik. Di sini ada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pendidikan tentang kesehatan mental. Sekolah dapat memberikan pendidikan tentang kesehatan mental kepada siswa. Ini mencakup pemahaman tentang perasaan, stres, kecemasan, dan bagaimana mengatasi masalah kesehatan mental. Lalu ada fasilitas konseling. Sekolah seharusnya menyediakan fasilitas konseling dengan konselor atau psikolog yang berpengalaman. Siswa harus tahu bahwa mereka dapat mencari bantuan jika mereka menghadapi masalah kesehatan mental. Lalu ada program pencegahan bullying dan stigma. Sekolah harus bekerja untuk mencegah pelecehan dan perilaku negatif lainnya yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental siswa. Selain itu, mereka dapat mengurangi stigma seputar masalah kesehatan mental. Lalu ada dukungan sosial. Membangun komunitas yang mendukung di sekolah sangat penting. Siswa harus merasa diterima dan didukung oleh teman-teman, guru, dan staf sekolah. Lalu ada pengurangan stres akademik. Sekolah dapat bekerja untuk mengurangi tekanan akademik yang berlebihan pada siswa, menerapkan kebijakan yang seimbang, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya dapat membantu. Lalu ada pengaturan lingkungan belajar yang sehat. Faktor seperti kebersihan, ketertiban, dan lingkungan yang aman di sekolah juga dapat berpengaruh pada kesehatan mental siswa. Menciptakan lingkungan yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.